Kalimat yang bagus menurut Kis apa? Yang positif. Terima kasih. Aku mau belajar. Aku mau bertumbuh menjadi lebih baik. Hal-hal yang bagus kayak gitulah. Daripada cuma suruh-suruh orang sabar ataupun minta maaf. Kata-kata jangan juga kalau bisa nggak boleh terlalu sering. Kata jangan itu boleh digunakan, tapi kalau bisa dalam hidup kurang-kurangin kata jangan. Jangan. Kata-kata jangan itu menurut Kis kurang baik. Beneran. Kata jangan. Jangan sabar. Hilangkan kata-kata jangan itu. Kenapa Kis gak terlalu suka kata jangan? Contoh ya, kita menjalin hubungan. Kakak tipe cowok yang gak suka pasangan kakak pakai baju seksi. Bisa dikasih tahu dengan cara yang lebih halus dan baik. Sayang, aku cemburu kalau kamu pakai pakaian seksi, nanti kamu diliatin orang lain. Nanti ke depan tolong pakai pakaian yang lebih sopan ya. Coba beda kalau gini. Jangan pakai baju seksi. Ke depan pakai baju yang lebih tertutup. Jangan, beda. Lebih bagus kita kasih tahu alasannya kenapa kita pengen dia pakai tertutup. Kita harus mengakui dulu. Terkadang manusia itu nggak mau mengakui apa yang membuat dia meminta sesuatu. Menurut Kis pribadi, kita manusia tuh bisa semua dikomunikasikan kan. Tapi kalau dia cuma bilang, jangan pakai baju seksi. Seolah itu sebuah perintah yang kita ini adalah peliharaan. Kita sesama manusia harus tahu cara memperlakukan manusia yang lain. Itu namanya memanusiakan manusia. Kasih tahu dulu alasannya nih. Alasan baru kita kasih tahu keinginan kita. Alasannya gini, sayang, aku cemburu, aku kurang suka kalau misalnya kamu pakai baju yang terbuka, nanti diliatin orang lain. Tolong ke depan pakai pakaian lebih tertutup ya, yang lebih rapi dan sopan. Simple. Tapi itu dampaknya beda banget dengan jangan pakai baju seksi. Ke depan pakai yang tertutup gih. Tujuannya sama. Tapi dari cara penyampaian kita itu ngaruh. Bahkan ada orang yang lebih kasar dan jahat, yang dia nggak mau mengakui rasa insecure dia sendiri ternyata. Ternyata Kis baru paham, manusia itu banyak ternyata dia yang insecure, tapi dia melampiaskan rasa tidak percaya dirinya kepada orang lain. Itu fatal. Dia yang tidak merasa aman dengan kehadiran dirinya di dalam hubungan, tetapi dia merendahkan kita, bahkan menyerang mental kita. Itu ada dan banyak. Kok kamu pakai baju kayak gitu, jelek banget, terbuka kayak perempuan murahan. Nih kasusnya beda lagi ya, jadi kasusnya yang cara yang benar, cara yang tengah, nih cara yang paling jahat, nih yang paling bawah, minus sebagai sifat manusia yang tidak patut ditiru. Kamu kok pakai baju seksi banget, kelihatan paha, kelihatan belahan dada kayak perempuan murahan. Tapi dibalik semua itu tahu nggak? Ternyata dia sedang menutupi rasa insecure, tidak amannya dia di dalam hubungan. Karena menurut Kis, seorang pasangan yang dia merasa percaya diri dan dia mau memberitahu dengan cara yang tepat kepada pasangannya, tidak perlu dengan cara seperti itu. Itu dia namanya menghina, meremehkan, menjatuhkan, dan menyerang mental. Itu bahaya, orang seperti itu. Kis baru paham ini setelah Kis mempelajarinya.
Beda. Tujuan mungkin sama, tapi dengan cara yang berbeda. Ini beda banget. Bahasa, tutur kata, itu sangat berpengaruh. Belajar untuk bicara lebih tertata dan sopan kepada yang lain. Banyak orang yang kayak gitu. Kakak pernah dengar nggak? Nih kita sama pasangan misalnya dia, kamu kok pakai baju seksi banget, terbuka banget, kayak orang murahan. Tapi ketika kita jalan bareng dia, dan bahkan di handphone dia simpan nih, misalnya ya faktanya. Di handphone dia semuanya LC, semuanya DJ yang jelas-jelas kita searching DJ-nya seksi. Coba kita pikir secara logika. Kalau memang dia menganggap kita pakai baju seksi adalah orang murahan, kenapa dia bahkan di handphone dia semuanya adalah orang-orang yang terbuka pakaiannya? Dari sana kita tahu jawabannya. Bukan karena kita yang terlihat murahan, tetapi karena kita sedang menjalin hubungan sama dia, dan dia merasa tidak aman dengan hubungan itu, dia tidak suka melihat kita menjadi sorotan. Sebenarnya tidak ada masalah bagi Kis ketika kita menjalin hubungan dan pasangan kita tidak terlalu suka kita menggunakan pakaian terbuka. Kita lihat dari sisi positif. Kis paham tentang itu, Kis bisa menyadari bahwa laki-laki tidak ada yang suka kalau pasangannya dilihat orang banyak. Tapi mohon kesadarannya juga. Akui dulu bahwa sayang, aku cemburu. Aku kurang suka kalau kamu pakai baju seksi, diliatin yang lain. Ke depan bisa nggak? Tolong ya pakai baju yang lebih tertutup, pelan-pelan aja nggak apa-apa sayang. Kalau memang kamu belum siap juga nggak apa-apa. Aku cuma ngasih tahu. Kalau aku cemburu, kalau kamu pakai baju seksi, itu beda banget. Karena apa? Di sana tidak ada perintah, tidak ada paksaan. Kalau suatu saat itu wanita berubah karena memang keinginan dia dan dia sudah menyadari bahwa oh pasangannya ini terluka dan gak suka. Beda dong dengan cara ngapain kamu pakai baju seksi kayak orang murahan? Beda dong, jauh. Kalau dia bicara bahwa kita murahan, tetapi dia ternyata tidak menyimpan nomor-nomor orang yang seksi, atau ketika kita jalan ke mall dia tidak melihat orang seksi, itu masih setidaknya masih ada nilai poin plusnya dia. Tapi mayoritas laki-laki yang bicara kayak gitu, dia hanya sedang ingin punya kendali dalam hidup kita. Dia hanya ingin menjatuhkan mental kita. Bahkan dia tidak mengakui dia sedang insecure, dia sedang merasa tidak aman, dia sedang tidak percaya diri dengan keberadaan kita di samping dia, digandeng dia. Beda cara, beda rasa. Penting gimana cara kita memperlakukan orang lain. Itulah pentingnya kita hati-hati dalam berucap. Hati-hati. Ini ada lagi yang namanya Kak Angling. Sudah Kis bilang beberapa kali, Kis gak suka disuruh dan diperintah. Jangan pernah menganggap remeh Kak. Kakak tuh gak boleh menganggap bahwa itu cuma hal remeh, hal biasa. Gak boleh dibiasain. Kayak kakak bilang, senyum dong, jangan sedih dong, jangan marah dong. Kayak kakak tuh lagi bicara sama anak umur 5 tahun. Anak SD atau anak TK. Kalau kakak bicaranya tuh kayak gitu. Sama-sama dewasa Kak. Senyum dong. Kalau aku mau senyum ya aku senyum aja Kak. Gak perlu disuruh. Masih diulang lagi. Tadi udah dibahas, masa kita kembali ke awal. Kis gak suka orang-orang suka merintah. Disuruh-suruh gitu gak suka. Aku bukan bocil.